Bagus. Baik, untuk menghemat waktu dan juga situasi jaringan, selamat siang Pak Julian, dan siapkan presentasinya, bisa dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang untuk Pak Dr. Bambang sebagai coach, Pak Dr. Hari sebagai penguji, ya. Pak Asisten 1, dan Pak Indra. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan, dan saya akan mulai dengan rencana strategi proyek perubahan. Wah, ini kenapa dia tidak masuk? Bahan tayangnya sudah tampil, Pak Heri? Ini bahan tayangnya sudah tampil ya, Bapak? Nah, kalau sudah, itu mouse-nya digeser ke bawah gambar Bapak. Keluar ada gambar panah, share screen. Share screen. Mouse-nya dikebawahkan ke tengah-tengah. Itu ada tulisan share screen. Digoyang mouse-nya ke bawah. Ya, ada share screen hijau. Ini sih. Iya. Iya ini. Itu ditekan. Mana? Oke. Paling mana? Ini tuh? Iya. Ini Bapak. Iya. Lalu pilih PowerPoint-nya, Pak. Oke. Nah, ini udah keluar. Ya, diperbesar. Nah, ya, bagus. Iya. Ya, dibesarkan, Pak. Tadi Bu perbesar mana tadi, Bu? Yang ada tulisan. Gelas. Gambar gelasnya mana? Oh, ya, itu ya. Itu. Ya, bagus. Pak, ya, betul. Yang betul yang kanan tadi, Pak. Yang gelas. Nah, itu klik aja udah. Set. Nah, pasti keluar dia. Nah, oke, silakan dimulai dari sekarang. Terkait dengan rancangan proyek perubahan yang kami ambil adalah strategi membangun hutan kota melalui partisipasi masyarakat. Ini ada dua hal. Pertama, hutan kota, dan yang kedua adalah partisipasi masyarakat. Kota Sorong sebagai pintu masuk, sebagaimana dua teman yang sudah sampaikan. Jumlah penduduk yang terus bertambah, sementara lahannya tidak pernah bertambah. Kemudian masalah yang di kota lebih dominan fokus dengan pertumbuhan ekonomi, sementara masalah ekologinya kurang diperhatikan. Hingga kami ingin melakukan satu terobosan dengan membuat hutan kota dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Pentingnya hutan kota, kawasan yang akan dilakukan ini adalah sebagai resapan air, kemudian bisa juga untuk penyerapan karbon, suplai oksigen, kemudian mencegah banjir, karena Kota Sorong sesuai dengan kajian kawasan masuk dalam kawasan rawan bencana di Indonesia. Kota Sorong masuk dalam satu kawasan rawan bencana. Rawan bencananya banjir, tanah longsor, tanah bergerak. Sehingga rekomendasi yang dilakukan juga adalah harus dengan membuat ruang-ruang terbuka hijau dan hutan kota. Sehingga itulah kami tertarik untuk melakukan hutan kota ini, membangun hutan kota dengan melibatkan partisipasi masyarakat, karena tingkat kesadaran masyarakat sendiri belum peduli dengan masalah-masalah lingkungan. Yang kedua, orientasi masyarakat juga masih lebih meningkat kepada masalah ekonomi, lebih tinggi daripada masalah ekologi. Mungkin ke arah itu, sehingga strategi membangun hutan kota melalui partisipasi masyarakat ini yang kami angkat sebagai rancangan proyek perubahan. Terlebih di Provinsi Papua Barat sudah mendeklarasikan diri sebagai provinsi berkelanjutan. Nah, ini yang kedua, visi pemerintah kota, terwujudnya Kota Sorong sebagai kota termaju. Di dalam visi ini, misi kami dari lingkungan ada di misi kelima, meningkatkan lingkungan hidup, meningkatkan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Nah, ini kota kita, sebagian wilayah barat, kawasan inilah yang ingin kami kembangkan menjadi hutan kota.
kami ingin ke depan mungkin bisa ditetapkan dengan sebuah peraturan daerah sehingga tidak bisa dialihfungsikan lagi kawasan ini sebagai daerah aliran sungai Remu sebagai sumber PDAM atau air bersih bagi warga kota. Ini pengembangannya cukup, pertumbuhannya cukup besar, sehingga kemudian yang berikut ini terganggu nih. Apa? Ini Tekan next saja, tekan next. Atau anak panah. anak panah nih. Bukan ini. Oh ini. Pak, mohon maaf ada. Nasma Iya. ini. Iya. Oke, sudah. Yang berikut hutan kota ini ini ingin kami wariskan kepada generasi atau anak cucu karena kota kita ini bentuknya memanjang. Jadi ketinggian dari permukaan air laut itu dari 0 sampai 500, sementara yang sudah ada pertumbuhan pembangunan ini 0 sampai 100 dari permukaan air laut. Sehingga kita ingin kawasan di atas ini harus dijaga, bukan untuk generasi hari ini, tapi untuk anak cucu. Kemudian ini kondisi organisasi kita sekarang, adanya perubahan iklim, ada banjir, ada genangan air di mana-mana kalau di musim hujan. Kemudian kalau di musim kemarau itu terjadi debu di mana-mana, sehingga ini kita ingin melakukan sebuah perubahan untuk melihat kondisi organisasi kota ke depan harus bebas dari minimal berkurangnya banjir atau debu, dan ini output yang ingin kami harapkan itu dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan semua perusahaan melalui program CSR mereka. Kemudian belum maksimalnya juga upaya penegakan hukum terkait dengan para pelaku pencemar atau perusak lingkungan. Ini lebih dominannya dari galian C, tambang galian C yang membuat keresahan, sehingga hari ini juga kita masih mengalami gangguan itu. Yang ketiga adalah semakin terbatasnya ruang hijau di Kota Sorong karena banyak terjadi alih fungsi lahan, sehingga hutan kota sebagaimana kami sampaikan ini juga adalah bagian dari ruang terbuka hijau yang ingin kita plot untuk kita tetapkan. Bila Tuhan menghendaki, kita perjuangkan itu sampai kepada peraturan daerah. Kondisi yang akan datang kita harapkan adalah kita memasukkan ke dalam RT RW dan RDTR hutan kota dan ruang terbuka hijau. Kami ingin penataan outputnya, penataan hutan kota dengan melibatkan stakeholder yang lain, mungkin dari Dinas Pariwisata, mungkin untuk pengembangan pariwisata dalam kota sebelum ke Raja Ampat, turis ke Raja Ampat mungkin kita bisa menahan mereka dengan beberapa kawasan-kawasan yang kita tata dengan baik ke arah itu. Ini kemudian proyek atau yang akan kami kembangkan dalam jangka pendek adalah pembentukan tim efektif, kemudian pembahasan rancangan kerja, membangun kesepahaman dan komitmen dengan stakeholder, kemudian menginisiasi pembentukan atau kelembagaan masyarakat dan CSR, terus promosi pengembangan dan penataan hutan kota. Untuk jangka menengahnya kami menyusun kerangka kerja pengembangan dan penataan hutan kota terintegrasi. Karena sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Asisten bahwa kita masih berpikir sektoral, masing-masing memasang pagar, sementara kita di lingkungan itu harus berpikir integrasi. Kami hanya bisa berpikir lingkungan, sementara semua program dan kegiatan itu ada di OPD teknis. Sehingga kita butuh ada integrasi antara semua OPD teknis untuk mendukung rencana hutan kota. Pendampingan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan dan penataan hutan kota secara terintegrasi, kemudian sosialisasi pengembangan dan penataan hutan kota terintegrasi.
masyarakat ini kita lihat karena di dalam kawasan ini ada juga masyarakat pemilik hak ulayat, tapi juga ada masyarakat adat, sehingga kami terus akan membangun koordinasi dan komunikasi sehingga semua memahami bahwa pentingnya gagasan hutan kota ini bagi generasi hari ini dan yang akan datang. Kemudian yang jangka panjangnya menginisiasi kebijakan daerah mengenai pengembangan dan penataan hutan kota secara terintegrasi, menginisiasi kebijakan nasional dan pengembangan penataan hutan kota. Kemudian pengembangan dan penataan hutan kota secara nasional dan provinsi terkait dengan kebijakan provinsi menjadikan Provinsi Papua Barat sebagai provinsi berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Manfaatnya secara internal adalah kinerja organisasi akan meningkat dalam mengimplementasi program dan kegiatan dan pembinaan pendampingan partisipasi. Kami berharap dengan program ini maka kita lebih fokus lagi untuk mengembangkan proyek perubahan terkait dengan penataan hutan kota. Kemudian ada jaminan untuk perencanaan keberlanjutan program dan kegiatan dengan terbitnya peraturan wali kota. Minimal kami ingin berjuang sampai ada peraturan daerah terkait dengan hutan kota. Kemudian secara eksternalnya pembangunan hutan kota dimaksud untuk mencegah perubahan iklim, meningkatkan kualitas udara sebagai penyimpang cadangan air, kawasan resapan, melestarikan vegetasi endemik, dan merupakan identitas dari Kota Sorong itu sendiri. Jadi kita mungkin ke depan kita tata dengan beberapa jenis tanaman, mungkin tanaman lokal juga yang sudah mulai punah, atau kita tata dengan baik sehingga kawasan ini bisa ikut menahan turis yang ke Raja Ampat. Sebelum mereka ke Raja Ampat, mereka bisa 1 atau 2 hari di Kota Sorong dengan melihat kawasan-kawasan yang akan kita tata untuk jangka waktu 5-10 tahun ke depan. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi, integrasi, kami sudah terus melakukan pendekatan dengan Bapeda untuk program ini juga kalau bisa dimasukkan, mengingat Kota Sorong sekarang lagi masuk dalam revisi RT, RW, dan RDTR untuk 2016 sampai dengan 2035. Ini adalah kegiatan, waktu, dan output. Kegiatan yang akan kami lakukan, persiapan pelaksanaan proyek perubahan, kemudian pembentukan tim efektif, penyusunan rencana kerja, rencana kegiatan, pembentukan komunitas peduli lingkungan, koordinasi dan membangun dukungan stakeholder, kemudian pembuatan rancangan regulasi, mudah-mudahan bisa dalam bentuk perwali mendahului perda, kemudian penyusunan rancangan master plan hutan kota, penyusunan rancangan MOU dengan beberapa stakeholder. Untuk MOU ini kami beberapa waktu lalu sudah coba juga dengan pihak Bank Panin untuk menyuplai bibit sengon dan trembesi sama polybag untuk inisiasi hutan kota. Kemudian sosialisasi dengan masyarakat, persiapan penataan hutan kota, monitoring dan evaluasi. Ini stakeholder yang analisa stakeholder secara garis besarnya seperti ini. Ini analisa stakeholder yang promotornya adalah wali kota, wakil wali kota, asisten, kemudian para bidang dan seksi di lingkungan hidup, dinas PPH, Bapeda, dinas PUPR, bagian hukum, KPHL. Kemudian Bank Panin ini kita masuk juga di promotor karena mereka kami lakukan sudah tanda tangan MOU untuk terus proaktif dan mereka sangat konsen dan peduli untuk sebagai CSR mereka untuk mendukung hutan kota. Jadi kita lakukan konsultasi dan koordinasi. Kemudian untuk yang defender ada BUMN, BUMD. Ini kita akan terus melakukan koordinasi dan sosialisasi untuk menghidupkan CSR, program CSR, tanggung jawab sosial dari perusahaan untuk baik yang BUMN, BUMD, pelaku usaha galian C,
Ini untuk program CSR. Sementara Yayasan Sorong Peduli Lingkungan, Sahabat Mitra Lingkungan, dan banyak lagi LSM lingkungan, kami akan melakukan koordinasi dan sosialisasi. Sementara untuk yang apatik ini kami lihat ada beberapa LSM, masyarakat garapan, dan wartawan. Di sini juga mungkin kami libatkan nanti perguruan tinggi, akan kami lakukan sosialisasi dan komunikasi sehingga peran aktif dari perguruan tinggi, misalnya dari Fakultas Kehutanan, mungkin mereka bisa ke depan jadikan kawasan ini untuk semacam penelitian, atau sehingga ada saran rekomendasi dari penelitian untuk kita kembangkan ke depan. Kemudian yang laten dari DPRD dan masyarakat adat, kami melihat ini laten karena DPRD ini kadang pasang surut, tergantung isu politik juga, sehingga kami masukkan di DPR, di laten, dan masyarakat adat ini juga karena kawasan yang akan dikembangkan ini masih menjadi hak masyarakat adat, sehingga kami akan terus melakukan konsultasi dan komunikasi sehingga ada satu pemahaman bahwa hutan kota itu memang penting sebelum kota ini dilanda bencana banjir, tsunami, dan pergeseran tanah longsor dan pergerakan tanah. Karena ini data dari hasil kajian bahwa Kota Sorong masuk dalam kawasan rawan bencana, sehingga kawasan hutan kota itu perlu dikembangkan. Kemudian strategi marketing yang akan kami lakukan, melakukan dialog interaktif melalui RRI, CWM, menyampaikan rencana proyek perubahan melalui media cetak, melakukan FGD, membuat poster, brosur, dan paparan, menggerakkan partisipasi warga kota dan mitra. Dan untuk strategi marketing ini kami sudah lakukan 2 hari kemarin. Kami berusaha juga mengumpulkan semua teman-teman media untuk presentasi apa yang ingin kami lakukan dalam proyek perubahan setelah mengikuti diklat kepimpinan di LAN Jatinangor. Ya, kemudian ini hambatan yang kami rasa menjadi hambatan adalah terpaku pada tanggapan. Sudah selesai, Pak? Ya, langsung dipercepat. Ya, ya, ini hambatan dan solusinya. Kemudian ini brand yang kami coba lakukan untuk hutan kota seperti ini. Ini brand yang kami lakukan. Ya, terima kasih Revolusi Hijau. Ada pohon mata air, ada pohon mata air mengalir, tidak ada pohon air mata mengalir. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucu. Hutan kota ini adalah warisan yang akan saya tinggalkan bagi anak cucu. Ya, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, dan ini ada sedikit dengan pihak Bank Panin. Kota Sorong Julian Kelly Kambo menggandeng Panin Bank membangun hutan kota untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan keanekaragaman hayati. Slide-nya itu bisa membangun hutan kota untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan keanekaragaman hayati dilakukan Kadis PPLH Kota Sorong Julian Kelly Kambu untuk menjabarkan diklat PIM 2 Jatinangor. Halo, Pak Yulian. Ya, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Atas perhatian Bapak-Bapak sekalian, saya menyampaikan terima kasih. Ya, itu tadi nggak nampak, tapi ada suara, video. Jadi ada MOU penandatanganan dengan Direktur Panin, kemudian juga ada penyerahan bibit-bibit ya. Itu Ya. ditutup slide-nya. Nah, slide-nya ditutup. Nah, itu tadi sudah divideokan, bahkan ditayangkan di media TV lokal ya. Ya. TV lokal juga sudah dicantumkan. Nah, oke, selanjutnya kami persilakan Pak Rahman. Pak Kelly itu ditutup slide-nya ya. Silakan Pak Rahman. Baik, terima kasih Pak. Saya langsung saja. Ini saya beri apresiasi untuk Pak Kelly. Pak Kelly ini di Sorong kita sebut dengan Pace Lingkungan, Pak. Jadi biasanya kita lebih panggil beliau tuh Pace Lingkungan ya. Jadi apa yang tadi beliau usulkan Pak untuk rencana proyek perubahan ini juga sangat penting Pak, karena seperti kita ketahui dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi Papua Barat
Papua Barat itu kita sudah sepakat bahwa Papua Barat itu sebagai daerah atau provinsi konservasi, Pak. Jadi suka tidak suka, RT RW yang ada di kabupaten kota ini harus mengajukan RT RW yang ada di provinsi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, Pak, bahwa masalah lahan di Kota Sorong ini sangat terbatas, Pak. Sehingga dalam tata ruang itu kan kita membagi menjadi dua bagian, ada kawasan lindung dan ada kawasan budidaya. Nah, karena pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat ini cukup tinggi, jadi suka tidak suka memang yang untuk hutan lindung ini yang kemungkinan untuk bisa dialihfungsikan seperti hutan produksi ini akan menjadi ancaman, Pak, akan tergerus. Dan itu akibatnya menyebabkan kita kekurangan vegetasi. Nah, sehingga memang ke depan Kota Sorong ini suka tidak suka kita sudah punya rencana tata ruang detail kawasan bencana dan juga kita punya salah satu sungai yang melewati Kota Sorong dan menjadi sumber mata air kita itu adalah Sungai Remu. Nah, hutan kota ini sangat strategis fungsinya dalam rangka untuk menjaga keberlanjutan air minum, Pak, untuk warga Kota Sorong. Kalau seandainya hutan kota ini hilang, saya yakin dan percaya orang Kota Sorong tidak akan mendapatkan sumber air baku kecuali dari air laut. Nah, ini akan menjadi tantangan ke depan. Sehingga sangat-sangat strategis bagaimana kita mendukung terjadinya pembangunan hutan kota. Nah, yang sebenarnya kalau bicara hutan kota, Pak, itu bukan hal yang menarik. Itu biasa, di semua daerah ada hutan kota. Tapi yang menarik di Kota Sorong di sini adalah di partisipasi masyarakatnya, Pak. Karena mengingat Kota Sorong ini punya kearifan lokal atau local wisdom terkait dengan masalah hak ulayat atau tanah adat. Nah, sehingga suka tidak suka, mau tidak mau, sebagus apapun program kita, tanpa adanya dukungan dari masyarakat lokal adat, ini tidak akan bisa terlaksana. Sehingga di sini mungkin yang menjadi nilai lebih yang dari Pak Kelly Kambu ini, kaitan dengan adanya tanah adat tadi itu, Pak. Karena di daerah lain bisa kita membangun hutan seluas-luasnya dengan menggunakan pendekatan kekuasaan atau kewenangan, tapi di Papua lain, Pak. Karena di sini ada juga hukum adat yang perlu kita hormati dan kita patuhi dalam rangka Undang-Undang Otonomi Khusus. Nah, sehingga konten ini bisa menjadi suatu kebanggaan dan juga bisa menjadi ikon Kota Sorong ke depan. Apalagi Kota Sorong sebagai daerah transit wisata Raja Ampat, tadi saya setuju dengan Pak Kelly, orang-orang yang datang dari Bali ke Raja Ampat itu mereka transit di Kota Sorong, Pak. Mereka nginap seminimal 1 malam atau 2 malam. Nah, mereka bertanya, apa yang bisa kita lihat di Kota Sorong? Nah, ini makanya perlu ada sinergitas dan juga integrasi. Karena kalau kita berbicara hutan kota, bukan hanya lingkungan hidup saja, tapi semuanya, khususnya adalah terkait masalah ekonomi. Nah, tentunya yang perlu dipikirkan oleh Pak Kelly dan kita Kota Sorong itu, setelah hutan kota terbentuk, masyarakat adat dapat apa dari hutan kota itu? Nah, ini yang mungkin yang menjadi penekanan kita, sehingga ke depan hutan kotanya itu ada, masyarakat juga sejahtera. Sehingga apa yang tadi Pak Kelly sampaikan bahwa mata air itu ada dan tidak akan muncul air mata, makanya harus ada feedback ataupun ada manfaat yang diperoleh oleh masyarakat adat. Sehingga partisipasi ini sangat penting dan ini menjadi kunci dari Pak Kelly dan ini menjadi suatu yang unik menurut saya. Karena Papua pada umumnya itu adalah terkendala terkait masalah kepemilikan lahan dan juga tanah. Nah, jadi ada istilah di Papua itu palang yang paling mahal itu adalah palang kayu, Pak. Itu harganya bisa bermiliar-miliar. Nah, seandainya kalau program ini sudah bagus, begitu masyarakat adat tidak dukung, saya yakin dan percaya ini pasti kembali ke nol. Nah, sehingga partisipasi dan juga pendekatan kepada masyarakat adat ini menjadi sangat penting. Apalagi Kota Sorong, kita ketahui bersama bahwa pengembangan kota ini ke depan itu ada program nasional dari Bapak Presiden itu adalah kawasan kota baru. Nah, salah satunya di Indonesia Timur itu ada di Kota Sorong. Nah, sehingga ke depan antara program nasional dan program daerah ini bisa sinergi dan kota baru ini bisa mendukung adanya pembangunan hutan kota ke depan. Itu mungkin Pak yang dapat kami sampaikan dan sangat mendukung adanya program hutan kota dan kita berharap ini tidak cukup hanya perwal tapi harus dengan peraturan daerah. Sehingga ini menjadi pegangan dan juga jadi guidance kita semuanya. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rahman, mantan Kepala Bapeda. Jadi informasi tentang P5D ya,
penyusunan, perencanaan, pengendalian, pelaksanaan pembangunan daerah ataupun pembangunan kota sangat lengkap ya, baik keterkaitan dokumen perencanaan RT RW dan sebagainya. Tadi ada istilah hutannya hijau, masyarakatnya dapat pendapatan. Kalau di Jawa Barat hutannya hijau, masyarakatnya ngejo. Ya, jadi hutannya hijau, masyarakatnya juga dapat pendapatan dan bisa makan. Gitu, artinya demikian. Silakan Pak Hari. Baik, Pak Bambang, Pak Rahman, Pak Julian. Ya, hormat Bapak. Ya, sehat Pak ya? Ya, alhamdulillah. Puji Tuhan. Ini mentang-mentang bicaranya hutan kota, bajunya hijau nih Bapak nih. Ada kesombongan Pak. Tadi Pak Rahman sering disebut apa Pak? Beliau di sana di Sorong? Pace lingkungan, Pak. Pak kakak Pace Pace lingkungan. lingkungan ya? Ya. Siap, luar Pace biasa itu nih, pakar. Pak. Pace itu apa Pak? Pace itu sebutan Pace. laki-laki Pak untuk kayak Oh, bapak. Pace. Oh, Pak. Ya, Siap, siap. Oh, siap. pejantan lah. Oke, ya pejantan. Pace lingkungan nih, Pak Julian ya. Ya, hormat Bapak. Siap. Saya apresiasi Pak dari apa yang Bapak punya naskah. Artinya secara unsur yang dibutuhkan itu semua ada Pak, terpenuhi. Juga rancangan yang Bapak lakukan juga saya pikir jelas Pak alurnya dengan latar belakang seperti apa. Dan memang Bapak juga saya pikir dari apa yang Bapak tadi utarakan punya keinginan yang tulus Pak. Saya bisa rasakan untuk memang membangun Sorong ini menjadi kota yang hijau. Saya bisa rasakan itu Pak. Jadi mudah-mudahan ini Bapak bisa pertahankan semangat ini Pak, dan mudah-mudahan juga dengan dukungan dari Pak Rahman dan pimpinan di wilayah kota Sorong bisa membuat apa yang Bapak harapkan ini menjadi Amin. terwujud. Amin. Hanya memang di judul ini saya lihat di situ Bapak muncul kata-kata partisipasi masyarakat yang dalam penjelasan Bapak saya tadi belum menemukan Pak, apa sih yang sebetulnya inti core dari partisipasi masyarakat Bapak yang ada di judul. Justru saya menemukan dari apa yang disampaikan Pak Rahman bahwa memang saya juga paham Pak di Papua itu yang jadi masalah adalah masyarakat adat Pak Rahman ya, masalah tanah. Ya. Tanah kadang-kadang memang susah juga pemerintah daerah untuk mengklaimnya karena memang kadang-kadang masyarakat adat tidak jelas, kadang harga bisa segala macam, Ya. sudah diambil malah diambil lagi. Itu saya dengar cerita Pak dari Papua, ternyata beda dengan di wilayah lain di kita Indonesia, masalah tanah itu sangat unik dan beda gitu. Perlu pendekatan-pendekatan khusus untuk memang bisa kita menjamin tanah tersebut menjadi aman. Ini yang mungkin permasalahan yang justru betul kata Pak Rahman, inti dari Pak Julian. Bagaimana kita memastikan lahan yang sudah kita pastikan menjadi lahan hutan itu tidak dirubah fungsi, Pak. Dan ini bukan dari aturan sebetulnya, justru dari kita pendekatan terhadap masyarakat adat. Nah, mudah-mudahan ini bisa Bapak munculkan, Pak, di jangka pendek, Pak Julian, bagaimana cara Bapak mendekati masyarakat adat sehingga apa yang sudah dipastikan menjadi kawasan hijau itu memang seterusnya menjadi seperti itu dan tidak digugat oleh masyarakat adat, Pak. Nah, bisa nggak di jangka pendek Bapak melakukan lobby-lobby itu dan dibuktikan di jangka pendek memang itu sudah Bapak lakukan nanti. Bisa nggak, Pak Julian? Ya, bisa diupayakan Pak. Demi anak Bisa, cucu. ya, nah. Iya, betul, Pak. Demi anak cucu, betul. Iya. Nah, yang kemudian harus saya pastikan juga, justru Bapak nanti punya semacam perjanjian atau MOU atau kesepakatan antara pemerintah daerah dengan masyarakat adat, misalnya Pak, apa yang memang menjadi kesepakatan itu. Dan tadi ada tambahan dari Pak Rahman, misalnya tidak hanya mereka menyerahkan tanahnya ke kita, tapi juga tadi betul, apa yang bisa kita berikan terhadap masyarakat adat tadi pada saat terjadi saling menguntungkan hubungan tadi. Nah, silakan nanti mungkin di jangka pendek ada MOU atau perjanjian yang Bapak munculkan, dan di situ ada hubungan positif Pak buat pemerintah kota, apa yang didapatkan buat mereka, apa yang didapatkan, dan itu disepakati. Mudah-mudahan misalnya Bapak bisa lakukan itu. Kalau
saya lihat mungkin nggak ada dibuat 2 kawasan atau berapa kawasan hutan hijau di Sorong, dan ada perjanjian tadi dengan masyarakat adat sekitar, dan itu memang menjadi jaminan bahwa sampai anak cucu pun itu memang dijamin akan menjadi kawasan hutan tadi, Pak. Bisa nggak Pak kira-kira? Atau berapa banyak kira-kira Bapak bisa wujud dalam jangka pendek untuk kawasan hutan itu, Pak? Ya, Bisa nggak Pak Julian? Halo? ya bisa diusahakan Bapak. Berapa banyak kira-kira Pak? Berapa kawasan Ya. yang Bapak bisa? Memang kalau dilihat kawasan cukup luas, Ya. sesuai dengan data dari Balai Konservasi Sumber Daya Air BKSDA Provinsi Papua Barat yang kami hubungi, kurang lebih ada sekitar 50 hektar. Tetapi tidak mungkin kami lakukan itu semua. Betul. Yang pasti bagaimana kita pastikan kepada warga masyarakat bahwa kawasan itu tidak boleh disentuh atau tidak lagi dialih fungsikan. Sehingga ini kita akan setelah itu baru kita pasti untuk mulai menata kawasan itu. Berarti bisa dibuat semacam perjanjian Pak ya dengan mungkin jangka pendek tadi ada 2 wilayah atau berapa wilayah terserah Bapak yang Bapak bisa sanggup, sehingga menjadi eviden kami, saya pribadi, Bapak memang sudah melakukan prosedural pendekatan terhadap masyarakat, ada buktinya misalnya berupa perjanjian untuk memang penetapan wilayah tersebut menjadi wilayah kawasan hutan kota Pak. Bisa Pak ya nanti dibuktikan? Iya. Oke, kemudian ini Pak tambahan sedikit mungkin terkait dengan tadi MOU dengan mungkin masyarakat adat, juga mungkin MOU dengan atau kesepakatan bersama dengan OPD teknis, karena ini juga penting Pak, karena tadi Bapak bilang OPD teknis ini yang kadang-kadang justru anggarannya kan ada di mereka, bagaimana Bapak justru bisa mengarahkan mereka agar kegiatannya searah dengan kebijakan lingkungan kan Pak ya, kurang lebih seperti itu ya? Iya. Nah, monggo nanti dibuatkan semacam kesepakatan bersama, syukur-syukur juga tadi Bapak kan ada perwal yang akan dimunculkan, itu bisa memayungi kesepakatan bersama tadi Pak, di jangka pendek dengan perwal. Tadi saya sepakat dengan Pak Rahman, ini memang tidak hanya cukup dengan perwal Pak ya, mungkin harus diangkat menjadi perda, bisa saja konsep perdanya itu ada di jangka pendek, penandatanganannya atau pengesahannya ada di jangka menengah Pak. Jadi bagian dari target Bapak di jangka menengah untuk melakukan atau memproses menjadi aturan perda. Kenapa tidak itu bisa dicoba Pak. Sehingga tadi untuk anak cucu kita punya kesepakatan, ketetapan yang tidak hanya perwal tapi juga menjadi sebuah perda. Jadi aman Pak. Mudah-mudahan bisa. Kira-kira sanggup nggak Pak untuk itu? Ya, saya akan upayakan. Oke, jadi perwal di jangka pendek, untuk perda di jangka menengah, sementara konsepnya mungkin bisa di jangka pendek, Pak C ya? Ya, siap. Ini saya bisa lah upayakan, hanya kondisi COVID-19 ini yang membuat saya tidak bisa bergerak. Siap. Ya Pak, saya Pak. Tapi kan kita punya keinginan, nanti kita lihatlah seperti apa Bapak bisa mencapai target-target tadi. Siap. Saya senang Pak, tadi Bapak ada gambar, hutan ya, dengan tangan gitu ya Pak ya? Iya. Kalau nggak salah. Itu mungkin bisa jadi, ya bisa jadi ikon Pak, ikon Bapak untuk hutan kota itu. Mungkin bisa dibuat pin atau dibuat banner atau apa. Ya namanya terserah Bapak. Tadi kalau nggak salah namanya itu hutan kota ya Pak ya? Iya. Yang tangan itu Pak? Iya. Bisa ditampilkan Pak Kelly? Bisa ditunjukkan nggak? Oh ya, baik. Gambarnya aja itu, lambang. Ada nggak lambangnya? Lambangnya bisa di-slide-kan, ditampilkan Pak Kelly? Halo Pak Kelly? Halo Pak Kelly? Wah, jaringan. Jaringannya lagi. Hujan lagi ini ya. Hujan lagi, Pak. Hujan lagi. Atau
Pak Kelly, halo. Kayaknya terputus apa ini ya? Iya. Ya. Gimana Pak Bambang, pengen diarahkan ke beliau, Pak Bambang ya. Ya teh seneng ngelihat lambang itu, Pak Bambang. Cuman mungkin namanya dicari yang pas lah. Ya, nanti Itu kan pakai tadi nama daerah, Pak. Ya itu Nah, betul. Iya. Misalnya sorongku hijau gitu misalnya. Kan itu Iya. jadi mendorong masyarakat untuk mau terlibat di situ. Pak Kelly, halo. Iya. ya sedang menyaji. Gimana yang tadi Iya, Bapak itu? ini. Ya. Abang aja. Nah, itu. Ah, itu. Tak, Pak Kelly. Pak Kelly. Pak Kelly. Putus. Halo, Pak Kelly. Jaringan baru. Oh, Ya, oke. Bagus. Ya. Pak Kelly. Pak Kelly. Ya. Itu bukan Ya, virus corona, selamat. Pak Kelly ya? Selamat siang, Bapak. Karena Itu bukan gambar virus corona, kok kayak virus corona. Iya, ya, itu sudah sana. Sudah, itu sudah. Oke, Pak Kelly gini aja deh, Pak Kelly. Iya, iya. Itu namanya kalau bisa jangan hutan kota, tapi tadi kata Pak Rahman munculkan nama sorongnya, Pak. Oh Misalnya ya, itu siap. jadi ikon Pak Pin, misalkan sorongku hijau misalnya. Itu silakanlah nanti Bapak berkreasi dengan tim efektifnya sehingga memang membuat orang itu apa namanya? Oke, kita hijaukan sorong misalnya. Itu aja Pak Kelly ya tambahannya. Pak Ya. Rahman, Pak Bambang, hatur nuhun. Oke. Demikian informasi, hanya perlu diingatkan sepertinya Pak Rahman, Pak Kelly, ini kan lahannya lahan BKSDA ya. Halo? Iya. Ya. Lahan BKSDA. Artinya misalnya pusat pun punya program dengan BPN-nya itu ada yang disebut pensertifikatan ya, tanah Iya. milik aset negara. Iya. Nah, sedang itu hanya kebetulan yang berada wilayah ya, jadi itu pendukung. Biasanya selain di RT RWN, kemudian di RT RW Prop gitu ya, Jaya Irian Barat begitu, itu diakomodir juga dalam RT RW kabupaten kota ini ya. Iya. Nah, itu pengamanan ya. Itu sudah Iya. perda sebetulnya. Sudah, Nah, tinggal MOU-nya. Ini jadi MOU itu tadi dengan BUMN, BUMD, ada juga tadi dengan masyarakat atau perguruan tinggi, termasuk juga MOU dengan BKSDA itu sendiri, selain dengan masyarakat penggarap ya. Iya. Itu seperti tindak lanjut. Nah, di sini Pak Kelly juga sudah ada membuat branding begitu, tinggal tadi sorongku hijau, waduh ya, atau sorong hijau ya, sorong ya. Nah, nanti dengan Pak Rahman itu ya. Iya, Kemudian marketing sudah mulai terlaksana ya dengan Bank Panin diantaranya, walaupun dalam kondisi COVID begini, tetapi bisa dilaksanakan. Ya, itu bagus sekali. Nah, saya kira demikian beberapa hal dari paparan 3 peserta dari Sorong. Saya ucapkan selamat, aplaus buat Pak Kelly, Pak C ya. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati Oke. Bapak sekalian. Salam Amin. ya. Nah, selanjutnya saya juga terima kasih Pak Rahman yang sudah dengan setia. Aturnon, Waduh, Pak. ya, lengkap sekali informasinya begitu. Pak Mudah-mudahan Rahman itu orang Bandung, Bapak. Orang Bandung. ya, itu kalau di Bandung itu murtad itu ya. Bandung yang luar. Iya. Ya. Aslinya Makassar itu, bukan Bandung ya. Iya, iya. Demikian. Saya turutkan terima kasih. Ini saya kembalikan ke Pak Teknis nih, Pak Indra. Pak Hari, sepertinya ini kita isoma dulu ya, Pak Hari. Betul Pak, betul Pak. Pak Indra, kita jadwal masuk lagi jam berapa? Halo? Halo, Pak Indra? harusnya di jadwal pukul 1, Pak. Pukul 1. Saya Ya. kira kita